Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah pembangkit listrik tenaga surya, yaitu dengan menggunakan panel surya untuk menghasilkan sebuah listrik. Kita masuk saja ke dalam materinya. Tentunya kita mempertanyakan apa itu PLTS. Baiklah, di sini saya akan mengemukakan dua apa itu PLTS, yaitu dengan menjelaskan definisi PLTS dan sejarah singkat PLTS. Dimulai dari definisi PLTS. PLTS adalah sistem yang mengubah energi dari sinar matahari menjadi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik atau konsentrasi energi surya. Sedangkan sejarah singkat dari PLTS ialah teknologi ini dimulai dengan menemukan fotovoltaik pada tahun 1839 oleh Alexander Edmond Becquerel dan penggunaannya semakin berkembang pesat pada akhir abad ke-20. Berikutnya, mengapa sih kita harus memilih pembangkit listrik tenaga surya? Apa sih keunggulan dari PLTS itu sendiri? PLTS memiliki keunggulan yaitu energi bersih dan terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan memiliki potensi energi yang melimpah. Maksudnya di sini ialah PLTS penting karena menawarkan solusi energi bersih yang dapat mengurangi emisi karbon dan memanfaatkan sumber daya yang tidak terbatas, yaitu sinar matahari. Setelah mengetahui apa itu keunggulan dari PLTS, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen yang terdapat di pembangkit listrik tenaga surya. Komponen utama yang terdapat di PLTS itu sendiri ialah panel surya, inverter, baterai, dan sistem monitoring. Sistem PLTS terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu panel surya yang menangkap energi matahari, inverter yang mengubahnya menjadi listrik yang dapat digunakan, dan baterai untuk menyimpan energi yang telah diterima oleh inverter, dan seterusnya sistem monitoring untuk mengawasi kinerja sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara kerja PLTS. Tentunya setelah mengetahui komponen-komponen dari PLTS, kita akan langsung masuk ke dalam cara kerjanya. Proses kerja PLTS itu sendiri ialah mengubah sinar matahari menjadi listrik melalui panel surya, lalu dialirkan ke inverter untuk digunakan atau disimpan. Maksudnya di sini ialah PLTS bekerja dengan mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Panel surya menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik searah atau DC. Inverter kemudian mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik, yaitu listrik AC yang dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga atau disimpan di dalam baterai. Selanjutnya mari kita mengetahui tentang jenis-jenis PLTS. Jenis PLTS itu sendiri terdapat 3 buah, yaitu PLTS on-grid, yaitu terhubung ke jaringan listrik utama. Kedua ada PLTS off-grid yang berdiri sendiri tanpa jaringan listrik utama. Dan yang ketiga PLTS hybrid, yaitu kombinasi dari on-grid dan off-grid. Baiklah, berikutnya kita pelajari atau kita pahami tentang teknologi panel surya. Panel surya sendiri memiliki jenis-jenis utamanya, di mana di sini kita ambil saja ada 6 contoh jenis panel surya, yaitu 1 monokristalin, 2 polikristalin, 3 thin film, 4 amorf, 5 CDTI, dan 6 CIGS. Teknologi panel surya terbagi dalam beberapa jenis masing-masing dengan keunggulan dan kekurangannya sendiri. Monokristalin dan polikristalin adalah yang paling umum, sedangkan thin film, amorf, CDTI, dan CIGS menawarkan alternatif dengan karakteristik yang berbeda. Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan-tahapan instalasi PLTS. Anggap saja instalasi tersebut memiliki 3 tahap, yaitu perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pemeliharaan. Instalasi PLTS melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan lokasi dan kebutuhan energi, pemasangan listrik, panel, dan komponen lainnya, hingga pengujian sistem untuk memastikan kinerja yang optimal dan pemeliharaan yang rutin. Selanjutnya kita masuk ke dalam
Efisiensi dan kapasitas PLTS tentunya tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Faktornya diantaranya yaitu kualitas panel surya, intensitas sinar matahari, sudut dan arah panel, suhu operasional, kebersihan panel, bayangan dari objek sekitar, dan kualitas inverter. Banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi PLTS kan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, kualitas dari masing-masing tersebut tetap dipertanyakan, contohnya seperti kualitas inverter yang digunakan sehingga mempengaruhi jalannya keefisiensian PLTS. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat ekonomi dari penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Keuntungan ekonomi yaitu penghematan biaya listrik, potensi pendapatan dari penjualan listrik, dan insentif pemerintah. Insentif pemerintah. PLTS menawarkan manfaat ekonomi dengan mengurangi biaya listrik bulanan, menghasilkan pendapatan dari penjualan listrik ke jaringan, serta memanfaatkan insentif dan subsidi dari pemerintah. Walaupun memiliki keunggulan yang sangat banyak, tentunya PLTS juga memiliki dampak lingkungan. Kita ambil dampak positifnya di sini, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sedangkan hambatan yang akan dihadapi ialah biaya awal yang tinggi, keterbatasan teknologi penyimpanan energi, dan kebijakan serta regulasi. Meskipun PLTS menawarkan banyak manfaat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti yang saya sebutkan, yaitu termasuk biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan dalam teknologi penyimpanan energi, dan lain sebagainya. Masa depan PLTS bisa disebut dengan tren dan inovasi, yaitu perkembangan teknologi terbaru, peningkatan efisiensi panel surya, penurunan biaya produksi dan pemasangan, integrasi dengan teknologi penyimpanan energi, dan pengembangan sistem grid pintar. Selanjutnya ialah pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan manajemen energi. Kesimpulan dari seluruh materi yang saya jelaskan yaitu PLTS menawarkan banyak manfaat sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan efisien. Namun, di balik itu semua tentunya ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pertimbangkan untuk merangkai atau melakukan sebuah pemasangan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai pembangkit listrik tenaga surya yang saya sampaikan kali ini. Jika materi yang saya sampaikan kurang jelas, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.